Halo, nama saya Herlambang Setiadi. Saya dosen Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga. Saya mendapatkan gelar sarjana saya dari Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November, lalu mendapatkan gelar magister saya dari Liverpool John Moores University dengan fokus pada Electrical Power and Control Engineering. Lalu S3 saya tempuh di The University of Queensland, Australia. Oke, definisi transisi energi adalah menurut saya adalah perubahan dari suatu energi ke energi lain. Nah, di sini energi yang kita lihat, yang kita fokuskan adalah energi konvensional, which itu seperti diesel, fossil fuel, hal-hal seperti itu dirubah ke energi yang terbarukan seperti energi matahari, energi angin, ombak, dan lain-lain. Oke, alasan pertama kenapa kita melakukan transisi energi adalah karena fossil fuel, energi-energi yang konvensional itu tidak terbarukan. Jadi suatu saat nanti akan ada kemungkinan habis, cuma kita nggak pernah tahu kapan. Nah, kita nggak boleh dong pasrah aja, oke lah, nggak apa-apa kita pakai energi terus lah. Sebagai manusia, kita harus mulai berpikir untuk berpindah, transisi ke energi yang lain. Itu alasan pertama, karena dia kemungkinan akan habis. Alasan kedua adalah banyak yang berkata bahwa energi yang tidak terbarukan atau seperti fossil fuel, diesel, dan lain-lain itu memberikan efek negatif pada alam kita. Greenhouse gas effect, pemanasan global, dan lain-lain. Nah, sedangkan energi terbarukan itu bersih dan sustainable tadi. So, itulah yang membuat kita mulai berpikir untuk bergeser ke arah sana. Lah, teknologinya sendiri saya akan lebih berbicara pada sisi sistem tenaga listrik ya. Skala besar, sistem tenaga listrik skala besar. Karena pandangan saya salah satu hal yang utama untuk mengurangi yang namanya penggunaan fossil fuel atau energi tidak terbarukan adalah dari pembangkitan. Nah, sekarang teknologinya sudah sangat maju. Kita punya poin pentingnya ada di konverter. Konverter itu adalah poin penting di mana perkembangan energi terbarukan muncul. Ada boost converter, buck boost converter, inverter, rectifier, dan lain-lain. Itu adalah perangkat yang sangat wajib dipakai untuk energi terbarukan pada sistem skala besar. Oke, pertama kalau kita bicara gimana caranya apa sih efek positifnya saat kita mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Yang pertama jelas tidak ada lagi kalau kita pakai pembangkit listrik tenaga uap, kita harus membakarnya pakai batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Lah, hasil pembakarannya itu yang menjadi polusi. Lah, sedangkan energi terbarukan itu tidak memiliki itu, kita tidak memiliki sesuatu yang dibakar yang akan merusak lingkungan. Akan tetapi apa yang perlu disiapkan di masyarakatnya sendiri adalah seperti PLTS, pusat listrik tenaga surya gitu, yang photovoltaic. Mereka membutuhkan lahan yang sangat luas. Nah, itu tantangannya di Pulau Jawa. Pulau Jawa apakah memiliki lahan yang luas? Banyak lahan-lahan yang sudah terpakai. Nah, akhirnya ada yang terapung seperti yang ada di Cirata itu. Mungkin kalau memang arah kita adalah mau mengurangi pemakaian fossil fuel dan mengganti ke energi terbarukan, kita perlu melihat besaran area. Kalau kita pakai PLTS, besaran area dari lingkungan tersebut. Atau kita bisa pasang di pulau-pulau yang kecil. Jadi kita bisa ke Lombok, ke Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Kalau di Jawa mungkin sudah padat, akan kesulitan, tapi tidak melulu kita tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya. Oke, jelas di sini main personnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah membuat kebijakan. Saat pemerintah melakukan suatu kebijakan dan kita bisa melaksanakan kebijakan itu, maka kita pasti harus menjalankan kebijakan tersebut. Contoh, pemerintah di sini sangat berperan dalam membuat kebijakan. Kita bisa lihat ada suatu proyek itu di suatu pulau di Indonesia, tujuannya adalah dieselisasi, di mana kita akan menghentikan lagi penambahan pembangkit listrik tenaga diesel
dan mengintegrasikan energi terbarukan di sana. So, itu adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah buat kebijakan, stakeholdernya, entah itu PLN atau manapun, itu melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut dengan melakukan kajian bagaimana kalau diesel kita hentikan dan lain-lain. Oke, tapi sebelum kita mengarah ke sana, sebetulnya energi terbarukan memang positif. Tapi kita perlu melihat juga apa sih efek negatifnya. Yang pertama, kita semua sudah tahu energi terbarukan seperti PLTS, photovoltaic, dan wind itu uncertain. Pembangkitannya selalu berubah. Nah, ini punya efek negatif pada stabilitas sistem tenaga listrik karena dayanya berubah-ubah. Maka yang terintegrasi ke sistem pun berubah-ubah. Berikutnya ada non-inersia dan low inersia. Bedanya apa? Kalau pembangkit PLTU, PLTD, itu mereka punya sinkronus generator yang berputar, inersia yang berputar di situ. Sedangkan seperti photovoltaic, dia nggak punya. Maka tidak adanya inersia itu membuat sistem mudah bergoyang. Let's see, ada suatu pemutusan jaringan di suatu sistem kelistrikan di Indonesia. Maka ada aliran daya yang nggak terkirim. Maka kemungkinan frekuensinya jatuh, tegangannya juga jatuh. Saat frekuensi jatuhnya, sistem inersianya rendah, frekuensi jatuhnya akan sangat tinggi. Dan tegangannya pun juga seperti itu. Itu adalah salah satu kelemahan dari energi terbarukan yang sekarang sedang dihadapi oleh Indonesia sendiri. Karena proyek-proyek untuk meningkatkan energi terbarukan pada sistem kelistrikan Indonesia sudah semakin banyak. Berbeda dengan luar negeri yang sudah seperti Eropa atau Australia yang sudah menghadapi permasalahan ini, karena mereka sudah mengintegrasi, kita belum menghadapi, tapi dalam proyek-proyek kita sudah mulai menganalisa bagaimana sih efeknya. Oke, yang pertama adalah sebenarnya teknologi nggak ada masalah. Teknologi kita bisa mengembangkan, kita bisa juga beli dari negara-negara lain. Tapi yang menjadi problematika adalah bagaimana, saya lihat dari sistem kelistrikannya, bagaimana stabilitas dari sistem sendiri. Secara umum sekarang, pembangkit di Indonesia seluruhnya hampir 90% itu non-renewable. Di mana tiba-tiba kita harus naikkan renewable energy. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa kelemahan seperti uncertainty dan low inertia itu akan memberikan efek negatif pada sistem. Bisa-bisa kalau kita nggak meneliti dengan baik, kita nggak merencanakan dengan baik, maka namanya lampu mati itu sering terjadi karena sistemnya yang sangat bergoyang tadi. Belum lagi tempat-tempat pulau-pulau yang sudah penuh penduduk, sedangkan kita membutuhkan lahan yang besar untuk pemasangan energi-energi terbarukan skala besar. Jadi itu tantangan yang sedang kita hadapi sekarang. Proyek-proyek yang berhubungan dengan pengurangan fossil fuel, itu mereka menghadapi permasalahan stabilitas sistem tenaga listriknya. Akan tetapi, itu tentunya sudah kita bisa hadapi, maksudnya sudah kita pelajari. Jadi masalah itu ada, tapi kita juga hadir sebagai solusinya seperti itu. Oke, yang paling mudah mungkin dari tingkat universitas ya. Di universitas itu kita bisa mulai menggerakkan masyarakat, melakukan pengabdian masyarakat, memperkenalkan tentang energi terbarukan, mulai dari masyarakat, ke SD, SMP, SMA, dan universitas sendiri harus mulai mempromosikan apa sih efek positifnya energi terbarukan itu. Nah, efek negatifnya teman-teman universitas juga harus memahami dan sudah siap untuk menghandle-nya. Oke, pertama, langkah pertama Universitas Airlangga untuk yang namanya mempromosikan energi terbarukan, memperkenalkan energi terbarukan adalah pertama mendirikan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, di mana di fakultas itu mewakili fakultas teknik. Kita mempunyai beberapa prodi, salah satunya prodi teknik elektro. Prodi teknik elektro sendiri mendapatkan beberapa proyek dari pemerintah, dari Universitas Airlangga sendiri untuk mengenalkan lebih lanjut tentang energi terbarukan. Contoh, sekarang kita ada di research center. Research center kita ada research center New and research center Renewable Energy, di mana
Di research center ini, mahasiswa akan dididik, diajari untuk lebih mengenal energi terbarukan dan bagaimana memperkenalkan energi terbarukan. Misal, di FTMM sendiri, Fakultas Teknologi Maju sendiri, banyak sekali pengabdian masyarakat yang langsung. Kita bedakan nanti ada pengabdian masyarakat, ada yang proyek industri. Pengabdian masyarakat yang langsung memperkenalkan energi terbarukan. Seperti yang sudah dilakukan dosen-dosen prodi teknik elektro dan dosen-dosen prodi lain ke Giliang, ke Pacitan, manapun itu, di mana mereka memperkenalkan mulai dari sepeda listrik, alat ukur kualitas udara berbasis energi terbarukan, dan lainnya. Nah, untuk proyek industri, ada beberapa proyek industri yang diikuti oleh dosen teknik elektro tentang grid impact study. Bagaimana di suatu pulau terpencil di Indonesia ada kebijakan pemerintah yaitu menurunkan penggunaan dieselisasi dan menggantinya dengan energi terbarukan. Nah, dosen teknik elektro sekaligus mahasiswa teknik elektro terlibat dalam pengerjaan itu, di mana kita menganalisa gimana sih performansi sistem apabila kita mengurangi penggunaan diesel dan menambah energi terbarukan. Selain itu, di Prodi Teknik Elektro sendiri, Fakultas Teknologi Maju Multidisiplin, mahasiswa kita fokuskan tentang bagaimana menggunakan ilmunya ke arah energi terbarukan. Jadi teman-teman bisa cek di skripsi mahasiswa 2020, kita mulai berfokus arahnya ke energi terbarukan. Mulai dari grid impact study, desain energi terbarukannya, motor listrik, apapun itu, tapi kita mulai mengurangi memperkenalkan energi terbarukan. Di sini peran kita untuk mempromosikan itu dan memberikan ilmu kepada mahasiswa yang nantinya siap menghadapi permasalahan di dunia industri. Oke, mungkin di Universitas Erlangganya dulu ya. Jadi salah satunya kita di gedung kita ini, GKB, Gedung Kuliah Bersama, kita punya photovoltage yang mengaliri listrik di lantai 10, di mana itu adalah langkah awal kita mengintegrasikan yang namanya energi terbarukan ke dunia kampus kita, ke gedung kampus kita. So, kita sudah menghemat satu lantai, minimal kita sudah melakukan penghematan untuk satu lantai di lantai 10. Kalau di masyarakat sendiri, itu tadi kita melalui pengabdian masyarakat, kita memperkenalkan bagaimana energi terbarukan sendiri itu punya efek positif loh. Efek positif dari pengurangan kayak pengurangan penggunaan fosil fuel, terus polusi dan lain-lain. Saya akan langsung kasih contoh pada Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, di mana visi dan misi kita adalah membentuk mahasiswa teknik elektro yang salah satunya adalah berfokus pada energi baru dan terbarukan. Dari judul skripsi, kita sudah memperkenalkan, kita memberikan judul topik-topik yang berhubungan dengan energi terbarukan. Di perkuliahan, kita mengambil project based learning yang permasalahannya adalah permasalahan energi terbarukan. Di tingkat pengabdian masyarakat, mahasiswa dilibatkan langsung untuk memperkenalkan energi terbarukan pada masyarakat umum. Di tingkat industri, dosen-dosen Prodi Teknik Elektro telah memperkenalkan proyek-proyek, mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam mengerjakan proyek-proyek dari industri untuk pengintegrasian energi terbarukan. Dari sini mahasiswa teknik elektro ini sudah dididik dari awal bahwa saat kita nanti lulus, kita terjun ke lapangan dan kita memang ada di daerah energi terbarukan, kita sudah siap. Karena apa? Selama perkuliahan ini kita selalu menghubungkan semuanya, umumnya kita menghubungkan dengan energi terbarukan. Mulai dari bagaimana mendesainnya, perangkat-perangkat apa aja yang dibutuhkan, sampai ke grid impact study. Bagaimana sih energi terbarukan kalau kita pasang di sistem kelistrikan Indonesia, di sistem kelistrikan Lombok, sistem kelistrikan Bali, Kalimantan, dan lain-lain. Lah, dari situ mahasiswa sudah tahu langsung, oh ternyata seperti ini loh efeknya di pemasangan energi terbarukan di negeri kita. Oh ini loh solusinya, oh begini loh cara merancangnya. Nah, dari situ lulusan kita itu sudah siap
untuk terlibat dalam proyek-proyek pengembangan energi baru dan terbarukan. Anggota Dewan Energi Nasional 2009 Herman Darnel Ibrahim mengatakan pemanfaatan tenaga surya dan masih batu bara. kurang. Sudah saatnya pemerintah memberdayakan energi baru